Jebolan Manchester United dukung transformasi sepak bola Indonesia. Pemain lokal serukan tuntutan, pemain layak jadi super sub lawan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dukung transformasi sepak bola Indonesia, jebolan Manchester United singgung Vietnam. Perkembangan signifikan timnas Indonesia di bawah sentuhan Sintayong turut mengundang komentar gelandang Irak Zidane Iqbal. Hal itu bermula ketika Irak berhasil menundukkan skuad Garuda dengan skor 2-0 di SUGBK. Zidane Iqbal menilai pertandingan menghadapi tim merah putih berjalan cukup alot, sebab timnas Indonesia telah dihuni oleh banyak pemain kualitas yang akan mengancam sepak bola Asia di masa yang akan datang. Iqbal bahkan menilai keunggulan jumlah pemain menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya. Hal itu terjadi lantaran timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain usai Jordi Amat diusir wasit di menit ke-59. Ya, tentu ada banyak pemain baru di timnas Indonesia. Di masa depan Indonesia akan jadi tim yang sangat kuat. 2 gol dan 1 kartu merah membantu banyak tim kami. Kalau kita lihat di babak pertama, mungkin bisa kebobolan 2-0 atau 3-0, ujar Zidane Iqbal. Menariknya, Iqbal sendiri menegaskan akan memberikan perlawanan terbaik kontra Vietnam meski telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seakan membantu skuad Garuda, gelandang jebolan Akademi Manchester United itu ingin mempermalukan Vietnam di kandang. Hal senada juga diungkapkan oleh Aiman Hussein yang menjadi momok bagi timnas Indonesia. Aiman mengaku ingin menyapu bersih sebuah kemenangan di putaran kedua. Jika ambisi Aiman Hussein dan kawan-kawan tercapai, itu berarti timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga menemani Irak. Saat ini tim Garuda ada di peringkat kedua dengan poin 7, unggul 1 angka dari Vietnam di peringkat ketiga. Kendati demikian, skuad asuhan Sintayong ini wajib menentukan nasibnya sendiri dengan meraih kemenangan di laga kontra Filipina. Pemain yang layak jadi super sub lawan Filipina. Pertama, Justin Hubner. Justin Hubner menjadi salah satu pilar andalan Sintayong di lini belakang baik timnas Indonesia senior maupun timnas U23. Meski kerap diandalkan, belakangan ini performanya bersama tim merah putih menurun drastis. Di 2 pertandingan terakhir di tim senior dan di U23, bek Cerezo Osaka itu membuat 2 blunder fatal, yakni kalah melawan tim senior dan tim U23 Irak. Dengan 2 blunder fatal tersebut, ada baiknya Justin dicadangkan dan posisinya sebagai bek tengah kiri digantikan oleh Nathan Juaon yang tengah dalam performa terbaiknya. Hubner sendiri bisa menjadi super sub untuk memperkokoh pertahanan di babak kedua. Kedua, Marcelino Ferdinand. Usai menggebrak panggung Piala Asia U23, Marcelino mengalami penurunan performa bersama timnas Indonesia. Usai mendapatkan berbagai hujatan, Marcelino tak kunjung berbuat banyak dan tak memberi dampak penting bagi serangan timnas Indonesia menghadapi Irak kemarin. Karenanya Marcelino pun layak untuk dicadangkan di laga kontra Filipina dan digantikan pemain yang lebih siap seperti Egy Maulana Fikri atau bahkan Malik Rizaldi. Pemain KMS Kadensi itu pun bisa masuk pada babak kedua sebagai pembeda seperti layaknya awal masuk timnas senior. Ketiga, Sandy Walsh. Meski baik dalam bertahan saat melawan Irak, Sandy Walsh yang dipasang sebagai wingback kanan tampil kurang greget, yang membuat serangan di sisi kanan tak terlihat serta pertahanan di sisi tersebut kerap terekspos. Di laga kontra Irak kemarin, ada baiknya Sandy dipasang sebagai super sub sementara posisi starter dipercayakan kepada Yaakob Sayuri, yang mana lebih memiliki naluri untuk menyerang. Sebab skuad Garuda membutuhkan gol cepat kontra Filipina, serta mengamankan kemenangan guna lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain lokal serukan tuntutan, media sosial memanas. Kabar menarik datang dari para pemain sepak bola Indonesia yang mengkampanyekan ini sepak bola Indonesia di masing-masing akun Instagram pribadinya.
Tercatat setidaknya beberapa pemain sepak bola Indonesia seperti Andri Tani Ardiansyah, Septian David Maulana, Febri Haryadi, Bagas Kava, dan Beckham Putra ramai-ramai mengupload postingan tersebut. Tak hanya itu, bahkan beberapa pemain berlabel timnas Indonesia aktif seperti Alfian Dewangga, Wahyu Prasetyo, dan Yance Sayuri juga turut mengkampanyekan hal tersebut. Tentunya hal ini membuat ramai media sosial di Indonesia dan tidak hanya sebatas di Instagram semata, namun juga di platform lain semisal X dan TikTok. Unggahan tersebut ramai dilakukan oleh para pemain sepak bola di Liga Indonesia setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga Indonesia mengumumkan perubahan kuota pemain asing di kasta Liga 1. Yang mana awalnya berjumlah 6 pemain menjadi 8 pemain di musim 2024-2025. Hal itu disinyalir menjadi penyebab para pemain sepak bola di Indonesia tersebut menyuarakan kampanye Ini Sepak Bola Indonesia sebagai bentuk penolakan aturan tersebut. Merujuk laman resmi Liga Indonesia Baru atau ligaindonesiabaru.com, PT LIB memang akan memberlakukan kuota 8 pemain asing di Liga 1 musim depan. Aturan ini diperinci dengan kuota 6 pemain asing bebas dan 2 dari benua Asia. Namun dalam setiap laga hanya boleh dimainkan 6 pemain asing dengan format 5 pemain asing bebas dan 1 dari Asia. Selain itu, setiap klub wajib memainkan pemain dengan usia U23 minimal selama 45 menit setiap laga. Kendati alasan kuat para pemain sepak bola Indonesia mengupload kampanye Ini Sepak Bola Indonesia sebagai bentuk protes terhadap aturan PT LIB dan PSSI, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari para pemain atau perwakilan pemain yang turut dalam kampanye tersebut.